Gue yakin banyak dari kalian yang udah nonton video gue tentang air cucian beras, ya kan? Dan hasilnya banyak banget yang nanya, Bang, beneran nggak sih bisa bikin kulit glowing? Ada efek sampingnya nggak? Nah, di video kali ini kita nggak cuma bahas kata-katanya aja, kita bakal bedah tuntas rahasia di balik air beras dari sisi ilmiahnya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Halo semuanya, selamat datang di Techie Bites and Longevity. Saya Dr. Junyo, dan kalau ada satu rahasia kecantikan kuno yang terus jadi perbincangan, itu adalah air beras. Banyak yang bertanya, Bang, ini beneran ampuh atau cuma mitos? Di video kali ini, saya akan membawa teman-teman ke balik layar, menggunakan pendekatan ilmiah untuk membongkar tuntas apa yang membuat air beras begitu ajaib. Kita akan bedah kandungan molekulnya, cara kerja di level sel, dan bahkan membandingkannya dengan produk-produk modern. Jadi, siap untuk memahami sains di balik kecantikan abadi? Yuk, kita mulai. Pertama, mari kita bahas rambut. Kamu sering bad hair day, rambut lepek atau rontok. Ternyata air beras itu obatnya. Di dalamnya itu ada senyawa ajaib yang disebut inositol. Jadi inositol itu ibarat tukang las buat rambut. Dia masuk ke dalam tiap helai rambut, menambal kerusakan dan membuat rambut jadi lebih kuat dari dalam. Dan hasilnya, rambut kamu nggak gampang patah, lebih bervolume dan berkilau alami. Nggak cuma itu aja ya. Kandungan asam amino dan protein di air beras juga bantu menutrisi kulit kepala, bikin akar rambut itu lebih kuat, dan bahkan bisa merangsang pertumbuhan rambut kamu. Jadi buat kamu yang rambutnya mulai menipis, ini bisa jadi solusi alami. Lanjut ke kulit. Kamu capek sama jerawat, noda hitam bekas jerawat, atau pori-pori besar. Nah, air beras itu punya niacinamide atau yang sering kita kenal vitamin B3. Niacinamide ini bekerja untuk mengurangi hiperpigmentasi dan mengecilkan pori-pori. Jadi, kulit kamu bakal kelihatan lebih rata dan halus. Plus, sifat antiinflamasinya bisa menenangkan kulit yang iritasi dan kemerahan akibat jerawat. Dan jangan lupakan antioksidan. Air beras mengandung antioksidan yang melawan radikal bebas, si penyebab utama penuaan dini. Intinya, air beras ini nggak cuma bikin glowing, tapi juga bantu kamu melawan penuaan dari sekarang juga. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling penting. Gimana caranya bikin yang benar dan aman? Karena salah bikin bisa malah merusak, bukan memperbaiki. Pertama, cara yang biasa yang paling simpel, rebus setengah cangkir beras dengan 2-3 gelas air. Yang penting, jangan pakai air beras yang belum dicuci atau beras full grain ya, karena kandungan arseniknya. Jadi gunakan juga air yang tanpa garam. Saring airnya dan simpan di kulkas. Itu yang simpel. Untuk yang difermentasi, yang untuk lebih kuat, ini perlu direndam berasnya dan campur dengan air yang baru. Dan diamkan 1-2 hari sampai ada bau asam. Ini adalah versi yang lebih powerful, terutama buat rambut ya. Tapi buat wajah, air beras biasa sudah lebih dari cukup. Jadi gue saranin pakai sebagai toner atau leave-in conditioner. Untuk rambut disemprotkan setelah keramas. Diamkan 15 menit, lalu dibilas.
Untuk wajah, pakai kapas atau semprotkan langsung setelah cuci muka. Ingat, jangan terlalu sering. Cukup 1-2 kali dalam seminggu. Biar nggak terjadi penumpukan protein. Nah, buat kalian yang males buat sendiri gitu, ribet kan? Nah, kabar baiknya teknologi udah maju. Banyak brand besar yang kini bikin bahan ini. Contohnya merek internasional dari Korea Selatan ya. Kalian bisa ambil I'm from Rice Toner, ini bisa juga dipakai. Produk ini sangat terkenal dan sering disebut sebagai Holy Grail oleh para beauty influencer. Dia itu mengandung 77,78% ekstrak beras Yeoju Korea. Ini yang terkenal akan kualitasnya. Fokusnya adalah mencerahkan, melembabkan, dan meningkatkan elastisitas kulit. Teksturnya yang seperti air beras asli membuatnya mudah meresap. Dan yang kedua, The Face Shop Rice Water Bright Cleansing Series ya. Ini meskipun bukan toner, rangkaian produk ini sangat populer dan bisa jadi contoh yang bagus. Seri ini memiliki cleansing foam dan cleansing oil yang menggunakan air beras untuk membersihkan wajah secara mendalam, sekaligus mencerahkan dan menghidrasi kulit. Dan yang ketiga adalah Anua Rice Milky Toner. Merek ini juga dikenal luas dan produk tonernya mengandung 70% air beras. Fokus utamanya Anua adalah pada hidrasi dan penguatan skin barrier dengan tambahan kandungan seramid. Produk ini cocok untuk kulit kering dan kusam. Jadi, ini bukan cuma tren sesaat. Ini adalah bahan kuno yang terbukti secara ilmiah. Brand besar nggak akan pakai kalau nggak ada riset di baliknya. Oke, jadi intinya air beras itu lebih dari sekedar air sisaan. Di dalamnya ada inositol, niacinamide, dan protein yang terbukti bikin rambut dan kulit kamu jauh lebih baik. Solusi kuno dengan dukungan sains yang modern sekarang ini ya, giliran lu deh. Lu tertarik coba dengan versi buatan sendiri atau produk modernnya. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lu gak ketinggalan video-video keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.